Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini Minggu 3 Oktober 2021, kita bersama-sama dengan gereja Tuhan di seluruh dunia merayakan Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Hari Pekabaran Injil di Indonesia. Di hadapan kita tersedia roti dan anggur perjamuan yang akan kita nikmati di dalam pesta perjamuan ini. Sebelumnya, mari kita berdoa untuk menguduskan roti dan anggur agar boleh menjadi berkat atas kehidupan kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga yang mulia, kami bersyukur oleh karena karya keselamatan-Mu membawa kami boleh menikmati kehidupan yang selamat, sejahtera di dunia ini. Semua adalah anugerah-Mu yang tak terkatakan dalam kehidupan ini. Bersama-sama dengan gereja Tuhan di seluruh muka bumi, kami merayakan Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Hari Pekabaran Injil di Indonesia. Tuhan memberkati apa yang akan kami rayakan bersama melalui perjamuan kudus ini. Di hadapan kami telah tersedia roti dan anggur yang akan kami nikmati di dalam perjamuan kudus ini. Kiranya berkat Bapa hadir atas roti dan anggur ini, menguduskannya, dan kami semua yang menikmatinya senantiasa menikmati berkat pemeliharaan Tuhan, karena roti dan anggur yang sudah dikuduskan dengan kuasa darah-Mu akan memberikan kekuatan, kesehatan, dan kesembuhan bagi kami yang sungguh-sungguh mengimani. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua. Salam. Puji Tuhan, hari ini kita kembali bisa melakukan perayaan ibadah Minggu. Dan sebelumnya, marilah kita memohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari. Bapa sumber pertolongan kami umat-Mu pada saat ini bersatu hati, datang untuk memuliakan nama-Mu. Karena perbuatan-Mu yang ajaib, yang selalu boleh kami alami di dalam kehidupan yang kami jalani. Saat ini kami menyiapkan hati dan pikiran kami. Mohon kiranya kuasa Roh Kudus yang tanpa batas itu berkenan menaungi kami dan menyertai kami di dalam melaksanakan ibadah saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri untuk menyambut ibadah pada saat ini dengan bersama-sama kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 288, baitnya yang pertama, Inilah Rumah Kami. Tak lain Tuhan sajalah.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kebaktian pada saat ini kita mulai dengan bersama-sama mengungkapkan pengakuan kita bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kasih setianya untuk selama-lamanya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semua. Menyertai saudara juga. Dipersilakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita kembali memuji namanya, karena berkat-Nya yang selalu mengalir di dalam kehidupan keluarga kita. Dengan bersama-sama kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 286, bait pertama dan yang kedua, Keluarga yang Damai. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan sebagai pernyataan kasih setia-Nya dalam kehidupan yang kita jalani, yang diambil dari kitab Amsal 3 ayatnya yang ke-33 yang berbunyi demikian. Kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Bertolong-tolonglah menjaga anugerah Allah, demikianlah kita akan memenuhi hukum Kristus. Amin. Mari dengan bangkit berdiri, kita menerima firman Tuhan ini dengan menyanyikan PKJ 124 bait 1 dan 2. Di saat ini kau perlu Tuhan. Haruslah kau menamatkannya
Jemaat dipersilahkan duduk. Mari kita menyiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas cinta kasih-Mu di dalam kehidupan kami, hingga sampai detik ini Tuhan menyertainya. Pada hari ini ya Tuhan, kami bersama-sama akan mendengarkan firman-Mu, merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kami membuka hati dan pikiran kami, bersabdalah kepada kami, karena kami anak-anak yang Kau kasih ini bersedia mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini akan kita renungkan dari kitab Ayub, pasal yang pertama, ayat yang pertama, dilanjutkan pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Ayub pasal yang pertama, ayat yang pertama, dilanjutkan pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Firman Tuhan tertulis demikian, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Firman Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada orang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah tulang dan dagingnya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, ia adalah kuasamu, hanya sayangkan nyawanya." Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan barah yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Tetapi jawab Ayub kepadanya, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mau membaca, merenungkan, menyimpan firman Tuhan dalam hati, serta melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus kekal selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah pada saat ini adalah Home Sweet Home, rumahku, surgaku. Bapak, Ibu, Saudara, hari ini adalah hari Minggu pertama di bulan Oktober, sekaligus bertepatan dengan hari perjamuan kudus sedunia dan hari pekabaran Injil Indonesia. Dan juga hari ini adalah pembukaan masa penghayatan hidup berkeluarga Sinode GKSBS tahun
2021. Dalam situasi pandemi yang masih melanda, kita akan bersama-sama menghayati firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kisah Ayub adalah kisah yang populer pada saat itu, yaitu tentang kesalehan Ayub. Apa yang terjadi dalam diri Ayub melambangkan bahwa kesalehannya tetap tidak berubah kepada Allah. Kalau kita baca ayat yang pertama, di pasal yang pertama, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayub adalah orang yang saleh, orang yang menjauhi kejahatan, menjauhi dosa, dan takut akan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, walau keadaan atau kondisi hidupnya itu tidak baik, ada banyak sekali hal-hal yang terjadi. Ada banyak kejadian demi kejadian yang menimpa Ayub. Harta, benda, semua habis. Anak-anaknya meninggal. Dan ditambah lagi, sekujur tubuhnya itu membusuk. Ada nanah dan berbau sangat busuk sekali. Kalau kita menghayati, kalau kita berandai-andai menjadi Ayub, pasti iman kita bisa goyah. Pasti iman kita bisa berbelok. Karena apa? Karena Ayub adalah orang yang saleh, tetapi di dalam kondisi hidupnya ia mengalami namanya penderitaan. Kita bisa membayangkan, orang saleh saja bisa menderita, apalagi orang yang tidak saleh. Orang yang takut akan Tuhan bisa menderita, tetapi orang yang tidak takut akan Tuhan juga bisa menderita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kondisi hidupnya yang banyak sekali menerima musibah, banyak kejadian yang terjadi, tetapi iman Ayub tidak pernah berubah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Ayub adalah keluarga yang kaya, berkecukupan. Secara materi ia tidak kekurangan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu apa yang menarik dari kisah Ayub ini? Yang pertama, meskipun iblis mendapat izin dari Allah untuk menggoda Ayub, tetapi Allah tidak mengizinkan iblis untuk mengambil atau menyentuh nyawa Ayub. Ayat yang ke-6. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah ia adalah kuasamu, hanya sayangkan nyawamu. Iblis mendapatkan izin dari Allah untuk menggoda Ayub, tetapi tidak mengizinkan iblis menyentuh nyawa Ayub. Apa maksud dari Allah? Supaya iblis tunduk kepada Allah. Allah ingin supaya Ayub menjadi saksinya tentang kesalehan Ayub kepada Allah. Ayub dijadikan contoh atau model tentang kesalehan atau ketaatan atau takut kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Allah tetap menjaga nyawa Ayub. Karena Ayub tetap hidup dan tetap beriman, maka menjadi tampak dalam kehidupannya. Ayub dijadikan Allah menjadi model atau contoh tentang ketaatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Ayub memang orang kaya, tetapi ia tidak berpatokan dengan kekayaannya itu. Semakin ia kaya, maka semakin ia percaya kepada Tuhan, semakin tebal imannya, semakin bertumbuh imannya, kesalehannya semakin nampak. Maka ia tidak menjadikan kekayaan itu sebagai fokus. Yang menjadi fokus adalah kesalehannya, ketaatannya kepada Tuhan. Baik kondisi kita berkelebihan atau kekurangan, berkelimpahan harta atau kita sedang menderita oleh berbagai hal, tetap iman kita harusnya menjadi orang yang saleh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kesalehan itu tidak diukur dari seberapa banyak harta kita, seberapa kaya kita, seberapa tinggi jabatan kita. Mungkin kita merasa, oh saya tidak punya apa-apa, maka iman kita semakin ciut. Tidak. Atau kita merasa kaya, kita punya segalanya, iman kita besar, belum tentu. Contohnya Ayub. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu yang menarik yang kedua adalah meskipun keluarga menginginkan Ayub untuk meninggalkan Yesus, untuk meninggalkan Allah, menjauhi Allah, tetapi Ayub tetap bertahan dengan keputusannya, beriman teguh walaupun kondisi hidupnya sudah menderita. Kalau kita baca ayat yang ke-9, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Istri Ayub menginginkan supaya Ayub meninggalkan Allah, menjauhi Allah. Karena mungkin istri Ayub merasa Tuhan itu tidak baik. Kondisi hidupnya yang seperti itu. Kondisi Ayub yang saleh tetapi ia masih bisa menderita. Maka Ayub berkata kepada istrinya. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ayub mengatakan bahwa istrinya itu seperti orang gila yang berbicara ngelantur. Istri Ayub mencoba mempengaruhi Ayub dalam kondisi hidupnya, kesalehannya, tetapi ia tetap bisa menderita. Engkau seperti orang gila. Kita biasa menerima berkat yang besar dari Tuhan, tapi ketika berkat kecil itu ada, atau berkat-berkat yang lain, ketika kita gagal dan sebagainya, kita menyalahkan Tuhan. Kita terbiasa dengan berkat-berkat yang wah. Namun kita lupa hal-hal yang kecil yang diberikan kepada Tuhan, yang diberikan dari Tuhan. Kita lupa karena kita hanya orientasinya berkat yang besar, yang wah, yang banyak. Tetapi dalam kondisi hidup kita, yang mungkin kita mengalami penderitaan, kita lemah. Nah, Ayub tidak mau seperti itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka Ayub mengatakan di dalam Ayub pasal yang pertama ayat yang ke-21, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalam Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayub menyadari segala yang ia punya itu pemberian dari Tuhan. Hidupnya itu dari Tuhan. Ia menyadari Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Bapak Ibu Saudara, dari dua peristiwa tersebut ada dua
tokoh atau dua pihak yang mencoba menggoda Ayub dan mengganggu Ayub, yaitu iblis dan keluarganya, supaya Ayub berpaling dari Allah, namun tidak berhasil sama sekali. Ada dua pihak, yaitu iblis dan istri Ayub, yang mencoba menggoda, menggagalkan imannya, supaya menyuruh Ayub untuk bisa meninggalkan Allah. Namun keteguhan hati Ayub tidak berubah. Nah, kalau di sini kita merenungkan, ternyata keluarga, baik itu istri, anak, suami, itu bisa menghalang atau bisa menjadi penghalang kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Ternyata keluarga kita juga bisa menjadi penghalang supaya kita tidak setia, supaya kita tidak bertekun di dalam Tuhan. Orang yang terdekat pun bisa dipakai iblis untuk menggoda kita. Harta, kenikmatan duniawi tak menyurutkan Ayub. Ayub tetap tegar, kuat dalam mentaati dan mencintai Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memasuki masa perayaan hidup berkeluarga. Selama 1 bulan ini kita menggumuli firman Tuhan tentang keluarga. Bagaimana keluarga itu bisa bersatu, bagaimana keluarga itu bisa mengandalkan Tuhan di dalam keluarganya masing-masing, menciptakan keluarga yang damai dan sejahtera. Home sweet home, rumahku surgaku. Mari kita merenungkan, apakah rumah kita itu surga kita? Yang dipakai di sini adalah home sweet home, bukan house sweet house. Kalau house itu bangunan fisiknya, tetapi kalau home itu adalah suasana yang tercipta di dalamnya. Apakah rumah kita mempunyai suasana yang damai dan sejahtera? Atau jangan-jangan tidak ada surga di dalam rumah kita, tidak ada surga di dalam keluarga kita? Seperti istri Ayub yang mencoba menggagalkan iman Ayub, menyuruh Ayub untuk meninggalkan Tuhan hanya karena penderitaan yang dialami, hanya karena keadaan yang dialami oleh Ayub. Harta bendanya habis, anaknya meninggal, dan kondisi Ayub sekujur tubuhnya itu membusuk. Apakah hanya karena itu Ayub meninggalkan Tuhan? Tidak. Walaupun istrinya sendiri yang menyuruhnya untuk meninggalkan Tuhan, tetapi ditolak oleh Ayub. Ia tetap kokoh dalam pendiriannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, situasi yang telah berlalu dan saat ini kita diperhadapkan dengan banyak pergumulan yang menghimpit kita. Ada banyak permasalahan yang terjadi. Dalam situasi pandemi yang seperti ini, perekonomian, keadaan, kondisi rumah kita, apakah dalam situasi yang sulit masih ada surga, masih ada damai sejahtera di dalam keluarga kita? Atau berubah menjadi tidak baik? Kondisi yang semakin hari semakin sulit, ditambah pandemi yang masih berjalan, yang masih ada sampai saat ini. Apakah keluarga kita masih mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita?
atau sudah berubah haluan? Kalau kita bisa merenungkan, mari kita mengandalkan Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai kepala rumah tangga di dalam keluarga kita. Biarlah Tuhan yang memimpin keluarga kita. Biarlah Tuhan yang berkarya di dalam keluarga kita. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana membangun keluarga kita menjadi keluarga yang saleh, keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang menciptakan damai sejahtera, keluarga yang menciptakan surga di dalam rumahnya. Maka ketika kita bekerja di luar, pulang itu merasakan damai sejahtera. Inilah rumahku, inilah surgaku. Mari kita menciptakan keluarga yang takut akan Tuhan, yang tidak menjauh dari Tuhan, yang tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi mengandalkan Tuhan di dalam setiap perkara kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, akhirnya selamat menjalankan kesalehan, karena kesalehan menghasilkan manisnya hidup, manisnya rumah tangga, sehingga rumah kita terasa sebagai surga bagi setiap orang yang tinggal di dalamnya. Rumah dari rumah tangga kita, rumah dari jemaat kita, rumah klasis, rumah sinode, rumah bangsa dan negara kita Indonesia, semoga menjadi surga bagi kita. Mari kita ciptakan surga di dalam keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita renungkan firman Tuhan di dalam keheningan. Mari kita bersaat teduh. Mari bersama kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang begitu indah. Pada hari ini kami boleh merenungkan firman-Mu. Firman-Mu yang mengajarkan kepada kami tentang kesalehan, tentang takut akan Tuhan, mempertahankan iman kami, rasa percaya kami kepadamu ya Tuhan. Apapun kondisi hidup kami, biarlah iman kami terus bertumbuh seperti Ayub, yang walaupun keadaan hidupnya menderita, tetapi Engkau pulihkan karena Ayub memiliki iman yang besar. Orang yang saleh, yang mengandalkan Tuhan di dalam keadaan hidupnya. Ajarilah kami ya Tuhan untuk terus setia kepadamu. Bapa yang penuh kasih, bersama-sama kami menyatukan hati dan pikiran kami. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintahan di Indonesia ini ya Tuhan, yang saat ini masih berjuang untuk bisa bebas dari pandemi virus corona ini ya Tuhan. Kami berdoa bagi dokter, perawat, tim medis, relawan, dan semua pihak yang terus mengusahakan penanganan pandemi virus corona ini ya Tuhan. Kami berdoa supaya mereka diberkati. Biarlah Tuhan sendiri yang memberkati mereka, memberikan kesehatan kepada mereka. Program vaksinasi yang terus berjalan, Tuhan memperlancar semuanya itu. Tuhan menyadarkan rakyat Indonesia supaya mau untuk vaksin. Dan biarlah vaksin ini terus berjalan dan kami boleh sehat, boleh terhindar dari pandemi virus corona ini ya Tuhan.
Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia, yang ada di dunia ini ya Tuhan. Hari ini kami memperingati Hari Pekabaran Injil dan pelayanan perjamuan kudus sedunia. Engkau memberkati ya Tuhan gereja-gereja Tuhan di kota, di desa, di pedalaman, para hamba-hamba Tuhan, pendeta, penatua, diaken, guru Injil dan lain sebagainya, supaya mereka diberkati dan mereka boleh mewartakan kabar sukacita ini dan banyak orang yang semakin percaya kepada Tuhan. Bapa yang penuh kasih, kami berdoa untuk jemaat-Mu di GKSBS Metro ini ya Tuhan. Keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi, biarlah semakin bertumbuh. Dan hari ini kami boleh memperingati masa penghayatan hidup berkeluarga. Biarlah keluarga demi keluarga boleh menciptakan keluarga yang damai dan sejahtera, yang mengandalkan Tuhan, Tuhan yang memimpin keluarga kami. Berkati mereka ya Tuhan, agar bisa menjadi keluarga yang damai dan sejahtera. Setiap program, setiap cita-cita yang mereka inginkan, yang mereka butuhkan, Tuhan memberkati mereka dan mengabulkan setiap cita-cita keluarga demi keluarga. Bapa yang penuh kasih, kami berdoa untuk setiap sekolah-sekolah Kristen, rumah sakit Kristen yang ada. Tuhan, biarlah Engkau memakai mereka, para perpanjangan tangan Tuhan, sekolah-sekolah Kristen dan rumah sakit Kristen. Biarlah melalui setiap pelayanan yang dilakukan, boleh menjadi alat-Mu juga untuk bisa mengabarkan kasih, sukacita, dan mewujudkan cinta kasih-Mu. Dan semakin banyak orang yang merasakannya ya Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang saat ini masih mempunyai pergumulan, baik itu sakit penyakit, ekonomi, penderitaan dan lain sebagainya. Tuhan, biarlah Engkau menjamah mereka satu persatu, sehingga apa yang menjadi pergumulan mereka, apa yang menjadi permasalahan mereka, Tuhan memberkatinya dan menyelesaikannya, karena kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Berkati ya Tuhan setiap mereka yang sakit, Engkau menyembuhkan ya Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajari kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama dengan umat Tuhan di seluruh penjuru dunia untuk menyatakan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati Tuhan, tiba saatnya kita semua diberikan kesempatan untuk menghaturkan persembahan. Marilah kita menghaturkan persembahan ini kepada Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas segala berkat Tuhan yang telah kita terima di dalam hidup ini. Firman Tuhan yang mendasari kita dalam menghaturkan persembahan terdapat di dalam Amsal 15 ayat yang 6 yang berkata demikian. Di rumah orang benar ada banyak harta benda, tetapi penghasilan orang fasik membawa kerusakan. Amin. Marilah persembahan ini kita kumpulkan dengan menyanyikan PKJ 7 1 sampai selesai. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah nama-Nya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah nama-Nya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah nama-Nya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-Mu yang telah kami terima. Semuanya boleh mencukupkan kehidupan kami sehari-hari. Sekarang kami menyerahkan persembahan yang telah kami himpun sebagai ungkapan rasa syukur kami. Kiranya Tuhan berkenan menerima dan menguduskannya, sehingga persembahan ini boleh memberkati pelayanan yang dilakukan gereja-Mu di sini. Kami mohon berkat-Mu ya Tuhan, agar kami semua selalu diberikan kesehatan dan kekuatan untuk tetap setia melaksanakan tugas panggilan-Mu di tempat pekerjaan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersama-sama akan merayakan perjamuan kudus bertepatan dengan perayaan Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Hari Pekabaran Injil di Indonesia. Sebelum kita merayakan perjamuan kudus ini, mari kita mendengarkan makna perjamuan kudus yang akan menuntun kita di dalam menyiapkan diri menerima perjamuan kudus. Kita akan mendengarkan makna perjamuan kudus. Makna perjamuan kudus.
Perjamuan kudus adalah yang pertama perayaan pengenangan. Kita mengenang pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, sekaligus menghadirkannya pada hari ini di sini. Bagaikan seorang anak kita yang merayakan perjamuan kudus, duduk di antara para murid yang mendapat perintah, lakukanlah, jadikanlah peringatan akan aku. Yang kedua, perayaan keeratan kasih dengan Allah dan sesama. Kasih kepada Allah dan sesama dieratkan di dalam perjamuan kudus ini. Rasul Paulus menegur cara hidup di jemaat Korintus karena mempunyai perilaku yang buruk, yakni suka mementingkan diri sendiri. Ketika mereka berkumpul untuk makan perjamuan, mereka makan layaknya bukan makan perjamuan Tuhan, tapi makan yang mengenyangkan diri sendiri, sehingga ada yang kekenyangan sampai mabuk, sementara yang lain lapar. Yang kaya tidak peduli pada yang miskin. Dalam hal ini, perjamuan kudus adalah kasih yang dibagikan. Yang ketiga, perayaan pemeliharaan Allah. Perjamuan kudus adalah benar-benar makan dalam arti yang sebenarnya. Berkat keselamatan Allah adalah masalah rohani, namun sekaligus masalah jasmani. Dalam perayaan perjamuan kudus, berkat Tuhan menjadi sangat nyata, dekat sekali dengan kebutuhan hidup manusia. Keselamatan juga ada pada makanan dan minuman yang dapat dikecap dan dimakan. Yang keempat, perayaan pengharapan. Perjamuan kudus meyakinkan kita semua bahwa masa depan kita tidak akan hilang. Pengharapan senantiasa ada bahwa suatu saat nanti kita akan makan perjamuan kudus dengan Tuhan di dalam kerajaannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai umat percaya pada hari ini, kita semua diundang untuk hadir ke meja perjamuan Tuhan. Rasul Paulus mengatakan, cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Dan roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu. Mari kita membuka hati untuk menerima satu sama lain dengan kasih. Mari kita saling memberi maaf dan pengampunan satu sama lain, sehingga persekutuan kita di dalam meja perjamuan Tuhan akan menghadirkan damai sejahteranya. Mari kita mengundang di dalam hati kita masing-masing damai Kristus yang telah membangun persekutuan ini, damai Kristus yang akan selalu mendamaikan kita terhadap sesama, dan juga damai Kristus yang akan terus mendamaikan kita dengan segenap ciptaan. Saudara-saudara, marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Marilah kita memuliakan Allah dengan segenap hati kita. Mari kita mohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Anak Domba Allah yang telah menghapus dosa dunia, kami umat-Mu datang menghadap hadirat-Mu untuk menyerahkan diri. Ya Roh Kudus, bukalah seluruh hati dan indera kami, agar kami dapat menerima dan merayakan perjamuan kudus ini dengan penuh rasa syukur. Melalui perayaan perjamuan kudus ini, kiranya akan memimpin kami kepada persekutuan yang semakin mesra dengan Engkau. Kami bersyukur diberikan kesempatan untuk mengecap betapa baiknya Engkau yang telah berbagi kehidupan kepada kami. Damai dan cinta kasih-Mu saja yang memenuhi meja perjamuan ini, dan terimalah kami dengan cinta kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menyiapkan diri kita untuk menerima roti dan anggur perjamuan. Kita memujikan PKJ 245 bait yang pertama, seperti wanita di pinggir sumur. Seperti wanita
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menyiapkan roti dan anggur yang sudah dibagikan oleh majelis wilayah, dan majelis juga akan menyiapkan diri. Silakan. Kita angkat bersama-sama roti dan anggur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengamini firman Tuhan yang berkata demikian, "Akulah roti hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Makanlah dan kecaplah, lihatlah betapa baiknya Tuhan yang telah berbagi kehidupan kepada kita semua." Mari kita makan roti ini bersama-sama. Kita mengamini kembali firman Tuhan yang berkata demikian, "Sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang telah ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Minumlah dan kecaplah, lihatlah betapa baiknya Tuhan yang telah berbagi kehidupan kepada kita semua." Mari kita terima dan kita minum anggur ini bersama-sama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama telah dikenyangkan dengan roti dan anggur perjamuan. Mari kita bermazmur bagi Tuhan dari Mazmur 103. Kita akan membaca secara berbalasan. Bapak Ibu pada bagian yang ke dalam, saya akan bagian yang keluar. Mazmur 103 ayat 1 sampai 18. "Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan menjalankan keadilan, Dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa. Perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, Panjang sabar dan berlimpah kasih setia. tidak selalu Ia menuntut, Dan tidak untuk selama-lamanya ia menendam. tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, Dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. tetapi setinggi langit di atas bumi, Demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. sejauh timur dari barat, Demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita.
seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, Demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu, Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. apabila angin melintasinya maka tidak ada lagi ia. Dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia dan keadilannya bagi anak cucu. bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya. Dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Amin. Mari kita bersama berdoa. Tuhan Bapa di dalam kerajaan sorga yang mulia, kami bersyukur oleh karena pada hari ini kami bersama dengan gereja Tuhan di seluruh muka bumi merayakan perjamuan kudus sedunia, sekaligus merayakan Hari Pekabaran Injil di Indonesia. Biarlah melalui perjamuan kudus ini kami diingatkan akan pemeliharaan Tuhan atas tubuh kami. Engkau menyegarkan kami melalui roti dan anggur perjamuan yang sudah kami nikmati. Dan biarlah ini semakin meneguhkan pengharapan kami di dalam melaksanakan tugas pengutusan Tuhan di dunia ini, agar kami semakin bersungguh-sungguh melakukan tugas panggilan Tuhan, bukan untuk menyenangkan manusia, melainkan untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa dan syukur kami, yang semuanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sejati. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan penuh ucapan syukur oleh karena perayaan perjamuan kudus yang sudah kita rayakan, mari kita menghimpun persembahan dengan kita iringi nyanyian NKB 188 ayat 1 dan 3. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam pengutusan dan berkat. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Saudara-saudara, pulanglah dengan damai sejahtera. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Jadikanlah hidupmu sebagai berkat bagi semua orang. Bertolong-tolonganlah untuk menghadirkan damai sejahtera Allah dalam kehidupan ini. Sekarang terimalah berkat Tuhan atas kehidupan saudara semua. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai nyanyian penutup ibadah kita pada minggu hari ini, marilah kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 282, bait yang pertama. Tuhan tolonglah bangunkan iman. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, jamahlah diriku, biar di tangan-Mu berbantu. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengambil saat teduh bersama. Saat teduh mulai. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk ibadah yang telah kami lakukan bersama-Mu. Kiranya firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu senantiasa memberkati kehidupan kami. Selanjutnya, pimpin dan sertai kami di dalam menjalani kehidupan di waktu-waktu mendatang, agar hanya penyertaan-Mu sajalah yang selalu memberikan ketenangan bagi kami di dalam melakukan semua aktivitas yang telah Tuhan berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, demikianlah ibadah kita hari ini. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tidak akan pernah menjadi sia-sia, karena kita juga dimampukan menghidupkannya di dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita menyiapkan diri untuk memulai ibadah secara tatap muka dengan kesediaan kita selalu mematuhi protokol kesehatan. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara.
Selamat beraktivitas, tetap semangat, dan memiliki pengharapan besar kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.